Shalom, selamat malam adik-adik semuanya. Selamat malam adik-adik sekolah minggu Prima Harapan Regensi yang saya cintai. Apa kabar semua? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, semuanya semangat dan bersuka cita. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam pertemuan ibadah yang singkat ini. Namun sebelumnya kakak menyapa kita sekali lagi, Shalom. Shalom. Nah, adik-adik, malam hari ini kakak mau sharing firman Tuhan yang kakak ambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Kakak bacakan sendiri ya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, amin adik-adik. Pada malam hari ini kakak mau sharing dengan firman Tuhan ini dengan nas Alkitab tadi saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Nah, malam hari ini saya akan memberikan tema, yaitu temanya adalah aku adalah anak yang bertanggung jawab. Kenapa saya memberikan tema itu? Karena saya anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab. Saya anak-anak Tuhan dalam punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu sama Tuhan. Nah, pada malam hari ini sebagai tema yang kakak berikan, yang itu aku adalah anak yang bertanggung jawab. Kalau kita tahu apa sih pengertian tanggung jawab itu? Nah, pengertian tanggung jawab itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Apa adik-adik? Sesuatu hal yang harus kita lakukan. Ya, betul ya. Kalau arti dari tanggung jawab itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu adalah ya tindakan kita yang harus kita lakukan. Mau tidak mau ya kita harus melakukannya. Kita harus bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, begitu adik-adik. Nah, pada malam hari ini dalam sharing yang kakak bagikan ini ada 2 poin yang kakak bagikan, yaitu 1, menjaga perkataan, kedua, menjaga sikap. Menjaga perkataan yang bagaimana ya Kak Trisna? Nah, menjaga perkataan itu adik-adik, kalau adik-adik sekolah minggu, menjaga perkataan itu adalah berarti menjaga omongan, menjaga mulut kita ini supaya jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata contohnya yang tidak baik ini contohnya memaki, menjelekkan teman, terus menghina teman, kedua apalagi ya, ngeledekin teman. Nah, itu adalah perkataan yang tidak baik. Nah, dengan ini adik-adik, dengan poin yang pertama itu menjaga perkataan. Berarti menjaga perkataan ini berarti menjaga kata-kata kita supaya kata-kata yang keluar dari mulut, yang keluar dari hati dan keluar ke mulut, menjaga supaya jangan terjadi sesuatu hal yang tidak baik kepada teman-teman kita. Makanya kita harus menjaga perkataan kita, menjaga omongan kita supaya kita jangan ada salah paham gitu ya. Yang kedua, menjaga sikap kita. Nah, sikap kita ini adik-adik, sikap kita ini itu seperti menjaga emosi kita, menjaga amarah kita, jangan sembarangan, jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kesal gitu. Jadi menjaga sikap kita itu supaya jangan terjadi sikap ataupun jangan terjadi hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kita menjaga sikap, menjaga tutur omongan kita, tutur bahasa kita, menjaga sikap kita itu ya, sikap kita terhadap teman-teman, terhadap orang lain. Jadi kita harus menjaga. Nah, adik-adik semuanya yang kakak kasihi, yang kakak cintai, ada satu cerita yang kakak bagikan, yaitu pada suatu hari ada 2 orang anak yang bernama Tini dan Ucok.
Nah, suatu hari si Uco ini pergi ke tempat lapangan bola ya. Dia pergi ke tempat lapangan bola, tapi lapangan bola ini tidak jauh dari rumah dia, tidak jauh di rumahnya si Ucok. Lalu dia pergi ke sana untuk berolahraga. Dia lari-lari, lalu dia lari-lari ya, tujuannya supaya dia sehat, supaya keringatnya keluar. Akhirnya dia pergi ke tempat lapangan bola itu, adik-adik. Nah, kemudian pas dia olahraga itu jam 5 sore sih. Nah, dia kan udah capek. Pas olahraga itu dia udah capek banget ya kan. Dan dia kembali ke rumah. Nah, sebelum dia kembali ke rumah, pas di dekat rumah dia ada yang jual es duren. Nah, yang jual es duren itu pasti enak loh. Ada nggak yang suka makan es duren di sini? Pasti ada kan. Nah, adik-adik, si Ucok ini juga dia suka banget makan es duren, karena es duren itu adalah kesukaannya dia. Jadi dia suka banget makan es duren itu. Nah, karena dia capek, dia udah lelah gitu kan, dia beli es duren ini, kemudian dia beli, habis itu dia duduk di samping rumah dia, sekitar 5 meter ya dari rumah dia duduk di samping kolam renang, kemudian dia duduk di situ. Nah, tiba-tiba yang namanya Siti ini tadi itu juga pulang dari olahraga, habis lari-lari gitu kan, dia pulang. Nah, pas dia pulang ke rumah, di pertengahan jalan ini ketemu dengan si Ucok. Tini dan Ucok ya. Tini ketemu dengan si Ucok atau berjumpa lah di pertengahan jalan itu. Nah, si Ucok tadi dia memegang es durennya kan, es krimnya dia memegang gitu kan. Lalu si Tini ini dia lari, akhirnya dia tabrakin si Ucok. Lalu si Ucok, es durennya jatuh dong ke bawah, jatuh ke tanah. Kemudian es krimnya si Ucok nggak bisa lagi dimakan dong, nggak bisa lagi dimakan sama sekali. Akhirnya si Uco ini menangis, dia menangis, dia dengan wajah yang cemberut, dengan ekspresi yang sedih banget gitu, kayak kesel gitu ya, kesel banget sih sama si Tina ini, karena bukan Tini, si Tini ini juga udah menjatuhkan es krimnya si Ucok lah. Terus kan si Ucok dia menangis sambil terseduh-seduh gitu kan. Lalu si Tini ini dia datangi si Ucok, lalu dia bertanggung jawab minta maaf sama si Ucok ini. Nah, kebetulan si Tini ini dia minta maaf berulang kali, lalu si Ucok tidak menghiraukan, si Ucok tidak peduli dengan apa yang dikatakan si Tini ini. Lalu si Tini tidak bosan, dia minta maaf terus berulang kali sampai si Ucok memaafkan si Tini. Akhirnya si Tini dia pergi sebentar dari sampingnya si Ucok. Dia sambil berpikir begini, apa ya yang harus aku lakukan, apa ya yang harus aku perbuat supaya si Ucok itu bisa memaafkan saya, dan supaya saya juga membeli ataupun mengganti es krimnya si Ucok ini. Lalu si Tini ini dia periksa kantongnya, ternyata ada duit deh, di kantongnya 10.000. Nah, karena ada uang di kantongnya 10.000, si Tini ini dia datengin lagi si Ucok. Lalu dia bilang sama si Ucok, maafin aku ya, kalau nggak keberatan aku mau gantiin es krim kamu, tapi kalau aku beli es krim kamu kalau jam segini sih kan udah pulang ya, om yang jual es duren itu loh gitu. Jadi gimana ya kalau saya beli jus buat kamu gitu. Jadi aku beli jus ini buat kamu untuk menggantikan es krim tadi. Lalu kata si Ucok, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu terserah kamu gitu. Akhirnya si Tini dan si Ucok bareng untuk pergi membeli jus alpukat. Nah, karena nggak ada es duren, atau es duren itu es krim itu karena si
Tini beli jus ya, jus alpukat ini juga kesukaannya si Ucok, karena mereka beli lah. Setelah si Tini membeli jus ini, si Ucok memaafkan si Tini, katanya maafin aku ya, udah merepotin kamu gitu. Lalu kata si Tini juga, iya nggak apa-apa Cok, aku juga yang minta maaf karena aku yang berbuat kesalahan, aku yang berbuat salah gitu, saya udah menjatuhkan es krim kamu, jadi aku minta maaf ya Ucok, katanya si Tini ini. Akhirnya mereka sama-sama saling memaafkan, dan setelah saling memaafkan, akhirnya mereka akur kembali berteman seperti semula gitu ya. Nah, adik-adik, begitu juga kita. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita juga anak-anak sekolah minggu, pasti dong kita juga punya tanggung jawab. Kalau anak-anak di sekolah minggu pasti punya tanggung jawab juga ya kan. Nah, kalau tanggung jawab kita anak sekolah minggu, berarti udah tahu nggak tanggung jawabnya apa? Udah tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau belum ada yang tahu berarti lupa. Bukan nggak tahu, sebenarnya tahu, cuma lupa ya kan. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu ataupun adik-adik sekolah minggu, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah yang pertama membaca, berdoa, yang kedua membaca Alkitab, yang ketiga mengerjakan PR yang dikasih oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, itulah kalau kita anak-anak sekolah minggu, itulah tanggung jawab kita, yaitu satu, berdoa ya kan, kedua membaca Alkitab, dan yang ketiga mengerjakan tugas ataupun apa yang diberikan tugas atau PR dari guru-guru sekolah minggu kepada adik-adik, ya kita harus mengerjakan, kita harus bertanggung jawab. Kalau disuruh membaca Alkitab, ya kita membaca Alkitab. Kalau disuruh mengerjakan tugas, contohnya menggambar, ya kita harus menggambar ya kan. Nah, itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau adik-adik, kalau kita di sekolah juga punya tanggung jawab enggak? Nah, pasti dong kita punya tanggung jawab. Kalau di sekolah udah pasti kita punya tanggung jawab ya kan. Tanggung jawab kita itu di sekolah yaitu satu, nggak boleh absen, kedua nggak boleh melanggar peraturan, ketiga harus disiplin, yang keempat berpakaian rapi, kemudian yang selanjutnya mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru-guru di sekolah. Nah, kalau guru-guru di sekolah menyuruh kita mengerjakan PR ataupun tugas di rumah, ya kita harus mengerjakannya di rumah ya kan. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah tanggung jawab kita kalau anak-anak sekolah, harus kita mengerjakan apa yang harus dilakukan atau diperintahkan oleh guru-guru di sekolah. Nah, seperti tadi di sekolah minggu juga ya kan, kita tahu tanggung jawab kita seperti apa. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita harus berdoa, membaca Alkitab, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu gitu ya. Nah, yang berikutnya adik-adik, kalau di rumah juga punya tanggung jawab nggak kita di rumah? Siapa yang tahu? Yuk. Kalau di rumah tentu dong kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan ya kan. Nah, tanggung jawab kita itu kalau di rumah adalah sama orang tua. Nah, tanggung jawab kita di rumah ataupun sama orang tua yaitu membantu orang tua menyapu, menyiram bunga, menjaga adik-adik kita. Kemudian kalau orang tua menyuruh kita, contohnya adik-adik minum lalu airnya tumpah, ya jangan orang tua sampai berteriak, kita disuruh-suruh baru kita bergerak gitu. Nah, kalau kita sebagai anak-anak tanggung jawab, kalau kita punya tanggung jawab di rumah ataupun sama orang tua, berarti kita harus melap air yang udah tumpah itu yang dibuat oleh adik-adik kita tadi ya kan, kita lap. Habis itu kalau misalkan apa yang tumpah di situ kita pel gitu, jangan sampai diperintahkan baru kita lakukan ya kan. Nah, apalagi ya kalau tanggung jawab kita sama orang tua juga, ketika orang tua nanti udah tua, udah
kita juga udah, adik-adik juga, anak-anak sekolah minggu ini juga udah besar ya, kita juga punya tanggung jawab sama orang tua kita untuk kelak apa, yaitu mengurus orang tua, merawat orang tua. Kalau misalkan orang tua nggak bisa lagi kerja, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, nah kita punya tanggung jawab sebagai anak-anaknya, kita punya tanggung jawab yaitu merawat dengan baik, merawat orang tua kita itu. Karena orang tua kita juga waktu kita kecil mereka merawat kita, menyekolahkan kita. Nah, dengan sebaliknya kita juga akan memperlakukan hal demikian ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik di rumah, kita harus melakukan tanggung jawab kita itu. Nah, itulah tema kita tadi. Itulah tema yang kakak berikan tadi, yaitu aku adalah anak yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dengan tema ini ya kita tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan, yang sudah dididik, sudah diajarkan bahwa kita adalah punya tanggung jawab ya. Nah, jadi dengan sharing yang kakak bagikan malam hari ini, supaya dengan apa yang kakak bagikan ini dapat kita lakukan, dapat kita melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang poin yang pertama tadi, yang pertama menjaga perkataan supaya jangan ngomong sembarangan, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Yang kedua tadi menjaga sikap, itu menjaga sikap ini supaya jangan bermasalah, jangan membuat kesalahan, emosi apa segala macam ya. Jadi kita harus menjaga sikap kita untuk menjadi baik gitu. Nah, demikian yang kakak bagikan malam hari ini. Semoga adik-adik semua dengan apa yang kakak bagikan ini terberkati. Oke, selamat malam ya adik-adik. Shalom semuanya.